Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, saya Abdul Aziz. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang sistem pendidikan yang ada di Jepang. Baiklah, tanpa basa-basi, marilah kita mulai. Let's go. Kemajuan negara Jepang tidak terlepas dari peran sistem pendidikan Jepang yang mampu mencetak masyarakatnya berkarakter kuat. Jepang juga merupakan salah satu negara yang diakui dunia karena memiliki sistem pendidikan yang sangat baik. Sama seperti Indonesia, Jepang menggunakan pola berjenjang yaitu 633 yang dimana dalam sistem pendidikannya mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah. Untuk pendidikan tinggi di Jepang terdiri dari 5 jenis yang masing-masing memiliki spesifik tersendiri. Namun, baik pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi sama-sama memiliki kalender dan sistem semester sekolah yang sama. Adapun selanjutnya yaitu sistem pendidikan di Jepang diatur dalam Fundamental Law of Education yang mana ini diterbitkan pada tahun 1947 dan terdapat revisi pada tahun 1999. Sistem pendidikannya terdiri dari 4 jenjang mulai dari pendidikan prasekolah hingga pendidikan tinggi. Oke, baiklah kita lanjut pada sistem semester dan kalender sekolah yang ada di Jepang. Jadi semester pertama dimulai pada bulan April sampai September dan semester kedua dimulai dari bulan Oktober sampai Maret. Kemudian terdapat libur musim panas pada bulan Agustus, libur musim dingin pada awal Januari, dan libur musim semi pada bulan Februari hingga Maret. Nah, jadi itu sistem kalender dan semester yang ada di sekolah Jepang. Adapun selanjutnya yaitu keunggulan sistem pendidikan Jepang. Sistem pendidikan Jepang tidak hanya mampu mencetak generasi yang unggul, tetapi juga mengedepankan generasi yang berkarakter. Hal tersebut tercermin dari konsistensi praktik sistem pendidikan di Jepang. Meskipun menjadi negara yang modern, tetapi tidak meninggalkan nilai adat adiluhung bangsa Jepang. Keberhasilan sistem pendidikannya juga didukung oleh peran budaya, pendidikan, lingkungan, dan keluarga murid, di mana lingkungan keluarga memahami dan menyadari betapa pentingnya pendidikan karakter atau tata krama. Misalnya ketika di pendidikan dasar, anak-anak diajarkan mengenai pelajaran sejarah, pelajaran lingkungan hidup, pendidikan moral, studi terpadu, dan ekonomi rumahan, yang mana itu sangat membantu pada generasi muda untuk anak-anak yang ada di Jepang. Ada selanjutnya pola pendidikan Jepang juga lebih fokus pada sikap mental dan juga penanaman nilai karakter seperti yang dijelaskan di atas. Hal ini bisa dilihat dari sistem ujian murid sekolah di Jepang yang baru dimulai saat anak-anak duduk di kelas 4 SD. Jadi di Jepang itu anak-anak akan ujian pada kelas 4 SD. Adapun tujuannya adalah untuk 3 tahun pertama di pendidikan dasar yaitu membangun perilaku yang baik dan pengembangan karakter, sedangkan bedanya di Indonesia mengutamakan pada 3 tahun pertama adalah untuk menilai pengetahuan anak-anak. Nah, jadi di Jepang menilai pengembangan membangun perilaku, sedangkan di Indonesia 3 tahun pertamanya adalah untuk menilai pengetahuan tentang siswa. Adapun contoh lainnya pada pendidikan di Jepang memiliki mata pelajaran yang jauh lebih sedikit. Ini menyebabkan siswa bisa lebih fokus dalam belajar dan tidak merasa tertekan dengan pelajaran. Sementara di Indonesia, banyaknya mata pelajaran tak jarang membuat siswa merasa tertekan, stres, dan bisa mungkin itu jenuh. Adapun contoh yang lainnya pada penanaman etika dan disiplin sama seperti yang dijelaskan di atas, bahwa siswa Jepang akan mulai ujian pada kelas 4 SD atau berumur 10 tahun. Jadi selama 3 tahun mereka tidak dinilai seberapa pintar ilmu pengetahuan, tapi mereka akan difokuskan untuk belajar tata krama. Nah, itu maksudnya. Sedangkan di Indonesia
kedisiplinan sangatlah kurang dan sangat sulit sekali untuk diterapkan. Bahkan dalam hal etika pun di Indonesia sedang mengalami penurunan atau kemerosotan, terbukti dengan banyaknya kasus guru yang dicobloskan ke penjara atau dipukuli oleh orang tua murid hanya karena menegur muridnya. Dan ini sangat berdampak mungkin untuk pendidikan Indonesia karena kurangnya tata krama ataupun praktek langsung di lapangan. Seperti contohnya ketika membuang sampah, mungkin teorinya sudah dijelaskan oleh para guru-guru ataupun pendidik yang ada di Indonesia, namun praktiknya tidak dijalankan dengan baiknya. Sedangkan di Jepang, ketika mereka sudah mendapatkan teori, mereka langsung dipraktikkan oleh gurunya bagaimana tata krama yang baik, walaupun itu yang sepele, contohnya seperti buang sampah tersebut. Makanya di Jepang terkenal dengan kota yang sangat bersih atau negara yang sangat bersih. Nah, bahkan yang membuat sangat miris saat ini tidak sedikit para murid yang berani melawan dengan gurunya, baik dengan perkataan maupun dengan serangan fisik. Dan itu terbukti, dan itu banyak mendapatkan kejadian seperti itu. Murid melecehkan guru, begitupun sebaliknya guru melecehkan murid. Nah, karena apa? Karena kekurangan tata krama yang diajarkan oleh di sekolah ataupun di lingkungannya masing-masing. Adapun alasan saya kenapa saya memilih untuk mengulaskan sistem pendidikan negara Jepang daripada sistem pendidikan negara yang lain, karena adalah pada pendidikan Jepang ini sangat menarik untuk diketahui. Di Jepang mempunyai sistem pendidikan yang menitik beratkan pada pembentukan karakter dan sikap mental, dan setelahnya baru fokus pada nilai pembelajaran dan pengetahuan. Dan itu sangat menarik bagi saya karena itu sangat bermanfaat bagi negara-negara yang lain untuk mengikuti sistem tersebut. Dan inilah salah satu alasan mengapa Jepang menjadi negara yang sangat maju dengan masyarakat yang berkarakter. Negara ini juga mempunyai pola pendidikan yang sangat baik, tidak banyak teori tapi lebih banyak praktek. Karena menurut Deddy Corbuzier yang pernah saya lihat YouTube, dan saya sepakat dengan pendapat dia bahwa kebanyakan teori akan membuat para siswa merasa tertekan, stres dan jenuh. Contohnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Jerome ini adalah salah satu YouTuber yang ceritanya menjadi seorang menteri pendidikan. Dia mengatakan contohnya ketika teori membuang sampah pada tempatnya. Pada membuang sampah pada tempatnya di negara Jepang itu emang diwajibkan dan langsung dipraktikkan oleh guru-gurunya. Sedangkan di Indonesia itu hanya mendapatkan teori tapi tidak ada praktek di dalamnya. Nah, itu yang membuat negara Jepang lebih maju mungkin daripada negara Indonesia, karena pada pendidikannya tidak diajarkan tentang tata krama dan pembentukan karakter yang baik. Nah, itu yang saya lihat di YouTube dari Deddy Corbuzier sama Jerome. Nah, selain itu negara ini juga mengantongi predikat sebagai negara sistem pendidikan terbaik di dunia. Baik, mungkin sekian dari saya pribadi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.